Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Bagas Deka Kurtianto, BEMPA selaku CEO dan founder Caribos. Yang kami hormati narasumber kita yang telah hadir pada kesempatan ini, Ibu Rizvika Rahmita Salim, SHUM MSc selaku tutor lembaga bahasa di UNESCO. Serta yang terhormat Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta webinar series pada malam hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilakukan secara online, semoga kita tetap semangat. Perkenankanlah saya selaku pembawa acara pada malam hari ini untuk memperkenalkan diri. Saya Rahma Vindia dan rekan saya Marsha Adistari yang akan menemani jalannya acara pada malam ini. Hadirin yang terhormat, acara ini merupakan acara yang ke-10 dari serangkaian webinar yang diselenggarakan Caribos. Ingat, cari kerja, Caribos aja. Webinar series ke-10 ini mengusung tema How to Improve Your English Skill in Digital Era. Adapun susunan acara pada malam hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari CEO dan founder Caribos, yang keempat pengenalan tema dan guest speaker webinar yang akan dibawakan oleh moderator, yang kelima pemaparan materi oleh narasumber, yang keenam sesi tanya jawab dan demonstrasi, penutupan dan giveaway. Baiklah, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan tata tertib yang berlaku pada saat webinar berlangsung, di antaranya peserta dimohon membuka web kamera dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia. Tidak mengaktifkan mikrofon selama acara berlangsung kecuali pada saat sesi tertentu. Kemudian pada saat webinar, suara peserta akan otomatis di-mute dan jangan lupa untuk menggunakan nama lengkap pada saat Zoom berlangsung. Pada saat sesi tanya-jawab, peserta bisa langsung menuliskan pertanyaannya di link yang sudah disediakan oleh panitia. Link presensi kehadiran webinar akan dibagikan oleh panitia di kolom chat Zoom menjelang akhir sesi webinar. Jangan lupa, hanya yang mengisi absensi yang akan mendapatkan e-sertifikat dan sertakan pula penulisan nama lengkap untuk menghindari kesalahan pencantuman nama di e-sertifikat. Apabila terjadi kendala dalam mengakses Zoom, silakan konfirmasi ke admin yang berada di grup WA. Dan untuk para peserta cari webinar, diharapkan tidak mencoret-coret pada saat materi narasumber ditampilkan. Baiklah, sebelum acara dimulai, jangan lupa para peserta untuk membuat IG story webinar yang semenarik mungkin, dan jangan lupa untuk tag IG @caribos dan Twitter, karena akan ada hadiah yang menarik dari Caribos. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan.
Selanjutnya, sambutan yang disampaikan oleh Bapak Dekas Kurtianto BMPA, namun akan diwakilkan oleh Bapak Adam Suci. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Mbak? Ya, jelas, Pak. Ya, terima kasih. Salam sejahtera, selamat malam teman-teman semuanya. Yang saya hormati Ibu atau Mbak ya, Mbak Rizpika Rahmita Salim, Eshum MSc, selaku pemateri webinar kita yang ke-10 dengan tema How to Improve Your English Skill in Digital Era. Yang saya cintai rekan-rekan panitia dari Caribos yang telah menyelenggarakan webinar yang istimewa ini ya. Dan tentunya yang saya banggakan rekan-rekan peserta webinar yang ke-10 ya, tidak terasa webinar kita sudah berlangsung yang ke-10 kali. Yang berasal dari seluruh Indonesia ya tentunya, yang rela meluangkan waktu malam minggunya untuk hal yang sangat bermanfaat ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan iman sehingga kita bisa bersama-sama hadir dalam webinar malam minggu ini ya. Juga tak lupa kita senantiasa aturkan salawat dan salam kepada junjungan kita, teladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf pada malam hari ini. Seharusnya Bapak Bagas Deka yang kata sambutan, tetapi karena beliau masih dalam perjalanan sehingga beliau mewakilkan kepada saya untuk kata sambutan ya. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, rekan-rekan semuanya, saya Adam dari bagian IT Caribos dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Mbak Rizpika yang merupakan pemateri kita pada malam hari ini dari Lister. Nah, ini adalah program kerjasama Caribos dengan Lister yang perdana, yang pertama kali. Semoga nanti ke depannya ada program-program yang serupa lainnya yang lebih baik dan lebih keren lagi ya. Yang telah meluangkan waktunya tentunya Mbak Rizpika untuk berbagi ilmu kepada kita semua dan tentunya kita tak sabar lagi untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh Mbak Rizpika nanti ya. Baiklah rekan-rekan peserta webinar yang berbahagia, saat ini Caribos telah mencapai usianya yang lebih dari 1 tahun ya. Aplikasi Caribos yang merupakan aplikasi job finder, yaitu aplikasi pencari kerja buatan anak bangsa, akan terus berbenah dan senantiasa terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Indonesia, khususnya bagi para pencari kerja dan perusahaan yang sedang mencari pekerja maksud saya. Dari banyak fitur, ada beberapa fitur unggulan kami, antara lain adalah chatting dengan bos atau HRD-nya secara langsung, di mana user bisa langsung ngobrol dan interview bersama HRD. Lalu ada CV Analyzer yang merupakan sebuah sistem untuk menilai sejauh mana capaian isi CV kita ya. Kemudian ada CV Maker, yaitu fitur yang berfungsi menjadikan data CV kita menjadi aplikasi atau menjadi file PDF diekspor ya. Kami mengharapkan kepada rekan-rekan semuanya untuk memberikan saran dan masukan kepada kami sehingga kami bisa terus memperbaiki kekurangan kami ya, yang mungkin luput dari pandangan kami. Juga kami mengharapkan agar kita semua bangga menggunakan aplikasi atau produk asli Indonesia, yaitu buatan anak bangsa, dan tentunya dukungan tersebut sangatlah memotivasi kami di setiap detik kami bekerja ya. Mari download dan gunakan aplikasi Caribos. Bagi rekan-rekan yang menggunakan Android bisa download aplikasinya melalui Google Play Store, atau bagi rekan-rekan yang menggunakan iPhone atau iOS bisa download melalui App Store ya. Dan kita sama-sama mengajak teman-teman di sekitar kita, di kampus, tetangga ataupun teman sekolah kita untuk menggunakan aplikasi Caribos. Membantu kami mengkampanyekan aplikasi yang insya Allah bermanfaat ini ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Selamat mengikuti webinar. Mari kita simak webinar ini sampai selesai ya. Dan saya dengar nanti ada hadiah, kuis atau semacam undiannya yang disiapkan oleh panitia webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih, mungkin itu. Selamat berwebinar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih atas sambutan yang meriah kepada Bapak Adam Suci selaku Direktur IT. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan webinar yang akan disampaikan langsung oleh pembicara kita yang luar biasa ini. Webinar ini akan dipandu oleh rekan saya, Marsha. Kepada beliau kami persilakan. Halo, apa suara saya kedengaran? Ya. Oke, terima kasih Kak Vindi sudah membuka acara webinar pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Cari. Saya Marsha Distari, selaku moderator dan pemimpin jalannya acara webinar pada malam hari ini. Di malam hari ini mungkin bagaimana keadaannya Sobat Cari, sehat? Semoga sehat selalu ya, karena mungkin COVID-19 sedang naik lagi di Indonesia. Jadi mungkin yang tidak terlalu berkepentingan di luar, bisa stay di rumah, atau emang terpaksa untuk keluar rumah, bisa selalu protokolnya ditingkatkan kembali. Jangan lupa memakai masker, jangan lupa mencuci tangan, jangan lupa membawa sanitizer, dan jangan lupa jaga jarak bila ada kerumunan. Oke, daripada bosan di malam minggu yang hari ini kan mau keluar juga takut terkena COVID, jadi lebih baik kita mendapatkan ilmu dan mendengarkan ilmu dari webinar ke-10 ini. Cari webinar ke-10 ini adalah persembahan antara lister.co.id dan Cari Bos. Cari kerja, cari bos saja. Dengan tema yang sangat spesial, yaitu How to Improve Your English Skill in Digital Era. Jadi bagaimana sih kalian ini, kita ini bisa mengasah bahasa Inggris kita di digital era ini yang mungkin sekarang filenya sudah banyak berbahasa Inggris. Maka dari itu kami lister.co.id dan Cari Bos mengundang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bu Rizvika Rahmita Salim, SHU MSc. Beliau adalah Koordinator Writing Center UPT Pengembangan SDM Institut Teknologi Bandung. Beliau menempuh pendidikan S1 Sastra Belanda, Universitas Indonesia, dan S2 International Relations and International Law, University of Aberdeen, Scotland, UK. Wah, hebat sekali kan narasumber yang kita yang satu ini. Saya aja tidak sabar untuk mendengarkan ilmu dari beliau dan berbincang dengan beliau. Tapi sebelum itu, nanti kita ada sesi Q&A. Nanti ada link pertanyaannya di Q&A-nya. Nah, kalian tulis nama dan pertanyaannya di sini ya. Karena nanti 5 orang yang beruntung akan mendapatkan giveaway. Dan jangan lupa juga untuk membuat story yang unik dan tag Cari Bos dan Lister. Nanti 5 orang yang beruntung juga akan mendapatkan hadiah. Tulis ya ini di sini nama dan pertanyaannya. Oke, mungkin kita sambut aja narasumber yang sangat luar biasa ini, yaitu Bu Rizvika. Halo Ibu. Ya, halo, Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu, gimana ini Ibu kabarnya? Sehat? Baik, sehat. Semoga semua juga sehat ya. Iya. Terima kasih juga kepada Kak Marsha dan juga tim Cari Bos dan juga tim dari Lister telah mengadakan webinar yang merupakan kesempatan yang luar biasa ini ya untuk saya dan juga untuk teman-teman yang ada di sini. Juga sangat terima kasih telah hadir ya. Oke, bisa kita mulai saja Kak? Gimana? Silakan Bu, silakan. Oke, Waktu udah tepat, saya persilakan Bu Rizvika untuk pemaparan materinya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Saya izin share screen ya. Baik Bu. Maaf kelihatan nih jadi apa? Dapurnya. Kelihatan kok. Kelihatan Bu. Oke ya. Oke ya. So sekarang yang akan kita bahas hari ini ya atau malam ini adalah how to improve your English skills in the digital era. So we need to acquire knowledge by conquering the language. Oke, seperti yang sudah diberitahukan oleh Kak Marsha tadi. Nama saya Rizvika Rahmita Salim, saya adalah Teaching Assistant untuk Critical Reading Course di ITB, dan juga Koordinator dan Writing Consultant di Writing Center UPT PSDM ITB. Saya juga termasuk salah satu tim pengajar bahasa Inggris di Lister. Gitu. Ya, saya juga graduate dari Universitas Indonesia dan juga University of Aberdeen, Scotland, UK.
Saya mengajar berbagai bahasa asing, terutama bahasa Inggris dan bahasa Belanda, dan juga bahasa Indonesia untuk penutur asing ya, atau BIPA gitu. Biasanya saya sering bergelut di bidang education, international business promotions, dan PR. Dan juga saya sangat tertarik dengan global citizenship education gitu. Nah, ini sebenarnya apa sih semua ini? Nanti kita bahas ya. Jadi agenda hari ini atau malam ini ya, adalah yang pertama, let's get to know you first. Dan yang kedua, the importance of conquering the English language. Yang ketiga adalah tips untuk improve your English skills, dan juga nanti akan ada summary sedikit. Gitu. Oke, tapi sebelum kita masuk ke materinya, let's get to know you first. Ya. Jadi kita lihat teman-teman yang ada di sini. Sebenarnya habit dalam mengerjakan atau menggunakan digital tools itu apa saja? Ya, silakan teman-teman bisa ke menti.com dan menggunakan kode sekian yang ada di sini. Ya, mungkin saya share di sini. Ya, silakan ke menti.com and use this code ya, atau saya kopikan dan saya berikan di chat ya. Teman-teman silakan. Hang on. Ya, silakan isi Menti tersebut. Biar kita lihat dulu nih teman-teman itu sebenarnya suka pakai digital tools apa gitu. Ya, silahkan ke menti.com and use this code. Oh, oke, sekarang udah kelihatan nih hasilnya. Ada 3 orang yang isi ya. Kita ada berapa orang nih sekarang? Ada 100. Wow, oke. Lebih dari 100 ya. Mantap. Oke, let's see. Kita lihat habit teman-teman atau kebiasaan teman-teman biasanya suka pakai digital tools apa saja. The first question, pertanyaan pertama adalah which social media do you mostly use on a daily basis? Jadi dalam sehari-hari biasanya pakai sosial media apa saja? Oke, kita lihat wow Instagram nih the first ya. Rankingnya pertama, kemudian YouTube. Wah, ini YouTube udah mau ini jadi pemenang juga nih sebentar. Nah, ini ada pergerakannya masih ada 24 orang yang isi 25. Ayo kita coba mungkin Kak Adam, Kak Marsha dan juga semua tim juga bisa ikut ya. Ayo yang sering buka TikTok tuh siapa? Oke, ada others juga. Nah, nanti penasaran juga nih others-nya nanti apa ya kemungkinan gitu. Oke, kita ada 35. Mungkin kita lihat juga pertanyaan berikutnya ada juga nih. Oke, mungkin nanti ya itu sebentar. Satu-satu dulu. Ada yang suka nonton YouTube. Oke. Masih kebanyakan Instagram nih. Others-nya nanti penasaran deh saya. Ini tuh apa others-nya ya? Netflix. Oh, Netflix sosial media ya? Termasuknya. Oh, LinkedIn. Oh iya, betul-betul. Wah, ini sangat produktif ya yang suka ini apa bukanya LinkedIn gitu. Tinder Kak, astaga. Oke. It's okay ya. Alright ya, selanjutnya apa coba kita lihat. Snapchat. Oh ya. Saya kurang begitu ini ya, familiar dengan Snapchat. Mungkin harusnya saya berikan di situ juga ya. WhatsApp kan sosmed juga. Ah, betul ya. Tapi nanti kita bahas kenapa WhatsApp tidak ada di sini nanti, atau Telegram kenapa tidak ada di sini ya. Soalnya nanti termasuk others. Oke ya, selanjutnya Grammarly. Wah, mantap sekali itu. Itu termasuk sosial media juga ya, Grammarly. Grammarly atau Grammarly? Ya, oke, kita lihat ya. Kayaknya semakin ke sini Instagram tetap ini ya yang nomor 1. Oke. Kalau dilihat dari situ oke lah ya, kita bisa mungkin lihat bahwa Instagram ya yang pertama di sini untuk teman-teman yang di sini seringnya buka Instagram di kesehariannya gitu. Facebook Lite versi beta Kak. Oke, itu yang Hemota ya sepertinya. Alright, ya selanjutnya kita coba jawab pertanyaan kedua. Mungkin teman-teman ada juga yang sudah ikut mengisi ya. Oke, teman-teman juga bisa klik ke question berikutnya ada di situ. Kalau teman-teman klik ke menti.com dan juga memasukkan kode yang di atas ini ya, yang terlihat. Oke, kalau digital tools yang digunakan untuk belajar bahasa Inggris. Oke, wow, kebanyakan YouTube, sosial media juga masih leading. Oke.
Ada Clubhouse juga. Wah, anak-anak yang pakai iPhone ya ini sepertinya. Anak Android menangis ini membaca itu ya. Oke. Oh, kalau Instagram bisa balas-balesan sama orang katanya. Oke, YouTube nih masih. Lanjut, YouTube, LMS, online courses via video conference, via Zoom, Gmeet ya. Mobile application juga ada. Wow, kemudian YouTube semakin menjadi nomor 1 ya sekarang. Oke. Kemudian yang kedua mungkin social media, ketiga adalah online courses via video conference. Oke, YouTube masih leading, alright. Dan others. Kalau others-nya kemungkinan apa ya, Kak? Teman-teman. Oke, ada yang ke kampung Inggris mungkin di masing-masing kotanya ya. Ada juga TikTok. Oke, kalau TikTok mungkin masuknya ke social media ya. Oke. Alright. Ya, nanti kalau kita sudah dapat misalkan 50 orang lah yang mengisi, kita baru lihat oh berarti kemungkinan memang mostly semuanya memilih kebanyakan YouTube ya. Ya, kita tunggu sebentar. Oke. Wah, ini teman-teman sudah sangat digital savvy banget ini ya. Lebih-lebih ini. Dari blog luar negeri, Bu. Oke, ya of course ya dari mungkin termasuk others atau termasuk website gitu ya. Dan juga teman-teman juga ternyata mengakses e-books juga ya. Biasanya kalau e-books itu dari mana? Biasanya. Yang pilih e-books coba. Coba share jawabannya. E-books biasanya dari mana? Dari blog luar kah? Dari website gitu ya mungkin? Atau belinya di Playbook atau di Kindle gitu? Ya oke. Ya kita lihat yang pertanyaan sebelumnya. Ya masih sama Instagram yang pertama. Ada juga yang dari free website, oke. Dan kalau untuk belajar bahasa Inggris kebanyakan dari YouTube gitu, dan juga sosial media tetap nomor 1. Oke ya, sekarang saya tahu jadinya. Oh habit teman-teman atau biasanya kebiasaan teman-teman dalam menggunakan digital tools dan juga sosial media itu untuk apa saja, dan juga dalam belajar bahasa Inggris pakai apa saja toolsnya gitu. Nah selanjutnya, let's see. Ya, sekarang kita sudah tahu teman-teman biasanya pakai apa. Now let's have a look. The importance of conquering the English language. Ya, kita masuk ke materi sebentar. Oke. Ya, terima kasih loh untuk teman-teman yang sudah mengisi tadi ya. Yang lain mungkin masih sambil ngapain ya? Sambil makan malam kah? Oke, ya sebenarnya seberapa penting sih bahasa Inggris itu? Coba kalau kita misalkan buka HP aja. Mungkin tidak menghindari bahasa Inggris. Mungkin nggak ya? Sepertinya nggak mungkin kan? Jadi sepenting itu ternyata ketika kita mau ke kanan, ke kiri, membaca, mencari informasi, ternyata kebanyakan masih dalam bahasa Inggris gitu. So, dan juga ini ada beberapa fakta. Faktanya adalah English is the most spoken language in the world. Ya, paling banyak dipakai gitu, terutama untuk di international realm dia pakai bahasa Inggris juga dikarenakan dia act as an official language atau bahasa official 67 countries and one of the official languages of the United Nations. Jadi memang bahasa resminya PBB gitu. Dan kemudian dia juga adalah key to media and information literacy. Maksudnya media and information literacy itu apa sih? Maaf ada typo ya di situ. Maksudnya adalah coba deh kita lihat. Misalkan kita mau mengerjakan pekerjaan kuliah gitu, mau bikin karya ilmiah, mau bikin esai, kan kita cari sources-nya kan, kita cari sumbernya, kemudian ternyata, ketika ke Google kan pasti teman-teman, ya ke Google, ke buku, ternyata kebanyakan masih dalam bahasa Inggris. Jadi mau tidak mau kita harus memahami bahasa Inggris, bukan hanya memahami, tetapi bisa juga untuk menggunakannya dengan baik dan benar di situasi yang tepat gitu, di situasi tertentu yang teman-teman inginkan gitu. Nah, jadi sangat penting ternyata ya, kita mau baca, oke, sebentar saya istirahat dulu ya, mungkin 2 menit setelah adzannya selesai, boleh nggak Kak Marsha? Karena masjidnya di depan rumah saya persis. Oke, baik, boleh Kak. Oke, terima kasih ya. Sebentar ya teman-teman, dilihat dulu, diresapi dulu tadi ya.
Mungkin tadi yang link apa sih yang sosial media bisa diisi lagi ya, apa yang kalian suka belajar bahasa Inggris dari sosial media apa? Ya, kita lanjutkan, teman-teman. Oke ya, jadi penting sekali ya ternyata ketika kita mencari informasi, semua masih kebanyakan pakai bahasa Inggris. Mau cari, misalkan mau pakai sosial media saja, tadi misalkan Instagram, pakai TikTok, Twitter, itu ternyata banyak sekali yang pakai bahasa Inggris gitu. Misalkan mau bilang apa? Mau bilang mention tag itu kan juga sudah dalam bahasa Inggris. Jadi ternyata sekarang tidak bisa dihindari lagi gitu. Dan juga ada beberapa cerita dari rekan-rekan yang sudah senior juga, yang sudah S3 seperti itu, bahkan yang merasa, waduh saya tuh harus terus belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena ternyata ketika mau punya apa? Mau networking dengan orang lain, itu harus memakai bahasa Inggris yang baik dan benar, misalkan menulis email dan juga untuk presentasi, mempresentasikan karya ilmiahnya, ternyata butuh bahasa Inggris yang betul-betul bagus gitu. Jadi tidak hanya WBU gitu kan, what about you gitu kan, bukan yang ala-ala sosial media saja gitu. Jadi ternyata level kemampuan bahasa Inggris pun semakin hari semakin harus ditingkatkan lagi gitu. Bukan hanya untuk pelajar-pelajar saja atau mahasiswa, tapi bahkan orang-orang profesional dalam dunia profesional pun, di dalam dunia kerja pun tetap harus ditingkatkan terus-menerus gitu. Nah, coba deh kita lihat lagi. Ada beberapa inspirational figures ini
yang kita coba lihat, semuanya pasti menguasai bahasa asing juga kan, terutama salah satunya adalah bahasa Inggris gitu. Kita lihat ada Soekarno, Habibie, dan ya ini ada Sri Kandi ya, kalau yang dulu kita sebut itu ya. Kemudian menguasai bahasa asing merupakan salah satu faktor kesuksesan tokoh-tokoh ini dalam mencapai goal mereka. Dan juga mungkin teman-teman juga sudah tahu, mungkin yang suka K-pop ini kan ada leadernya BTS di sini. Dia juga bisa bahasa Inggris, jadi mungkin salah satu faktor kesuksesan mereka adalah juga karena bisa menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Nah, itu ya. Kemudian kita lanjut dulu. Nah, sekarang di era digital ini, kita lihat kan kalau dulu mereka kan menguasai bahasa asing, ini kan dulu sekali Pak, misalkan Insinyur Soekarno, beliau menguasai bahasa asing padahal belum di era digital gitu. Beliau bahkan mungkin sudah bisa menggunakan berbagai bahasa asing gitu kan. Pak Habibie juga belum seperti yang di era kita Google bisa dengan cepat memberikan informasi banyak kepada kita gitu. Tapi beliau bisa bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan mungkin lain-lainnya juga. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita juga malah mundur dari hal itu. Kita lihat inspirational figures ini, mereka saja yang dulu nggak ada digital tools yang memadai seperti kita saat ini, mereka aja bisa menguasai bahasa asing dan mereka juga bisa sukses gitu. Nah, oleh karena itu kita cobalah untuk lebih bersyukur ya, in a way, lebih bersyukur dan melihat bahwa dulu kalau di digital era dulu itu mungkin mulainya di web 1.0 ya. Ini first generation of mobile devices, mungkin kita ada komputer, ada internet, udah cukup, ada blog mungkin. Nah, tapi sekarang kita lihat lagi kita ada di web 2.0 atau web 2.0 menuju web 3.0. Begitu betul Kak? Enggak Kak? Kak Adam atau Kak Marsha ya, mungkin lebih tahu ya, untuk teman-teman yang dari IT mungkin pasti lebih tahu tentang ini gitu. Nah, kalau Web 2.0 itu the use of technology as a medium of learning process. Jadi ada Oke, makasih ya, benar katanya. Alhamdulillah nggak salah gitu. Nah, the use of technology as medium of learning process berarti sekarang ini kita menggunakan teknologi atau digital tools ini bukan hanya untuk sebagai orang yang pasif gitu, yang hanya membaca blog, membaca website, tetapi kita juga bisa memakainya untuk interaksi antara sesama gitu, dan juga bisa menggunakannya untuk berbagai aktivitas kita. Kemudian nanti in the future akan ada Web 3.0 yang mana mesinnya yang akan belajar tentang kita, kemudian dia akan menyesuaikan dengan segala macam hal sesuai dengan preferensi kita gitu. Dan juga mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar atau membaca di media tentang metaverse yang sedang lumayan hot topic gitu ya. Kemungkinan akan ada berbagai hal yang baru nanti di Web 3.0. Tapi saat ini kita lihatlah in the present moment, di saat ini kita coba untuk bersyukur gitu, bisa mempunyai berbagai macam media atau digital tools atau tools yang ada, dan kita coba untuk bisa menggunakannya semaksimal mungkin gitu. Tapi kenapa sih kita harus menggunakan digital tools ini dengan semaksimal mungkin? Coba kita lihat kenyataan kemungkinan besar di 5 tahun ke depan, atau mungkin teman-teman biasanya kebanyakan ini di semester berapa ya teman-teman? Semester 3 atau 2 atau sudah mau lulus kah? Atau ada yang sudah lulus mungkin ya? Kita lihat the challenges and expectation for this generation. Ya. Untuk teman-teman yang masih kuliah atau baru selesai kuliah, ini adalah challenge-nya dan expectation yang diberikan, dimandatkan kepada teman-teman yang baru lulus nanti. Yaitu misalkan di maybe I'll annotate. Ya, di sini. These are the top 10 skills for 2025. Jadi ketika teman-teman lulus, ini yang banyak sekali perusahaan ataupun dunia ini, bukan hanya perusahaan saja, tapi dunia membutuhkan orang-orang yang mempunyai skills seperti ini. Yang pertama adalah analytical thinking and innovation. Active learning and learning strategies, complex problem solving, critical thinking and analysis, creativity, originality and initiative, leadership and social influence, technology use, monitoring and control,
technology, design and programming, resilience, stress tolerance and flexibility, reasoning, problem solving, and ideation. Maaf untuk teman yang nge-DM bisa kirim ke ini ya, ke moderator ya. Oke. Nah, berarti kalau dilihat-lihat semua ini kelihatan kan bahwa type of skill-nya adalah problem solving, self management, working with people, dan technology use and development. Jadi teman-teman tuh expect untuk bisa menjadi orang-orang yang menjadi problem solver, karena kita sudah punya banyak problem ya di dunia ini, terutama kita lihat yang sekarang ini sedang terjadi adalah COVID-19 gitu. Perlu bukan hanya satu negara atau satu grup orang saja yang solve problem ini. Ternyata problem ini is a global problem, it needs a global solution, it needs a collective action. Collective action berarti actionnya bukan hanya dari satu grup orang saja, tetapi semuanya, karena kita termasuk orang sekarang itu ada konsep berupa interconnectedness, ya, bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu akan berdampak kepada orang lain di seluruh dunia, bukan hanya orang lain tetapi juga kepada planet, kepada planet juga gitu. Dan juga ada self management, working with people. Jadi tetap walaupun kita misalkan seringnya misalkan kelas online atau bekerjanya secara online, tetapi tetap harus bisa lead ya, seperti ini tadi, leadership and social influence tetap harus dijalankan juga ya, untuk berusaha untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan berikut ini. Dan yang terakhir adalah technology use and development. Jadi kita harus tetap technology savvy juga, walaupun kita juga dituntut untuk bisa melakukan hal-hal yang ini juga. Gitu. Jadi kita harus bisa memaksimalkan segala tools yang ada, ya baik yang digital maupun tidak, ya untuk bisa memaksimalkan dan bisa mencapai ekspektasi yang ada di dunia di masa depan atau masa kini dan masa depan, yaitu especially in 2025. Ini diambil dari Future of Job Reports. Jadi kalian teman-teman bisa lihat juga dari World Economic Forum. Mereka biasanya per tiap tahun akan memberikan update tentang hal ini juga. Gitu. Ya, juga, jadi teman-teman bisa cek juga di situ. Oke. Nah, sekarang kita lihat digital tools apa yang ada, gitu. The digital learning tools yang ada tadi kan sudah ada ya beberapa teman yang membahas tentang ini atau mention tentang ini juga. Ada Moodle mungkin ya teman-teman yang pernah memakai untuk courses di universitasnya mungkin, atau pernah ikut MOC ya, open courses gitu. Biasanya saya juga dan teman-teman rekan-rekan bahkan orang-orang yang sudah senior, yang sudah profesor-profesor juga sering ikut open classes gitu ya, open courses gitu. Baik yang diberikan oleh misalkan PBB ataupun di beberapa institusi yang lain, atau juga ada juga yang mungkin di Coursera ini kan ada yang dari berbagai universitas gitu. Jadi yang mengajar juga profesor-profesor juga. Kemudian tadi teman-teman suka pakai YouTube ya, sama Instagram gitu, sama Twitter, TikTok. Mungkin kalau Facebook teman-teman sekarang udah nggak begitu pakai ini ya mungkin. And then blog ya seperti ini. Kemudian of course Google dan berbagai macam fiturnya. Kemudian ada juga satu yaitu adalah TED. Ada juga TED Education, itu juga teman-teman bisa gunakan. Dan kemudian tadi saya juga membaca di kolom chat ada yang mention tentang Netflix ya. Itu juga bisa, tenang saja ya, bisa untuk digunakan untuk belajar nanti. Dan juga berbagai macam digital learning tools lainnya. Mungkin teman-teman bisa tuliskan juga di kolom chat mungkin ya. Selain ini teman-teman pakai apa saja untuk learning tools-nya selama ini. Ya, biar kita juga bisa sambil saling belajar ya. Oke, jadi ada LMS ya, Learning Management System yang tadi seperti Moodle, kemudian ada social media, mobile application. Nah, ini juga teman-teman bisa mungkin nanti kita bahas lagi. Kemudian blog website, online courses via video conferences. Oke. Nah, mungkin sebelum kita masuk kepada tips-tips untuk mengimprove our English skills, kita coba untuk lihat skill teman-teman dulu mungkin ya. Siap nggak kalau untuk game bahasa Inggris?
cek dulu kita. Oke, sebentar ya, teman-teman bisa ke sini. Hang on. Ya, teman-teman bisa ke Kahoot dan kahoot.it, kemudian memasukkan game pin berikut. Dan kita akan lihat kemampuan bahasa Inggris teman-teman seperti apa. Sebentar saja, mungkin 5 sampai 8 menit mungkin ya. Oke, kita lihat sudah ada beberapa yang ikut join. Ya, mungkin kita tunggu 1 menit lagi ya, nanti kita akan mulai. Baik. Oh, maaf sinyalnya ya. Semoga sinyalnya pada lancar semua ya, biar bisa ikut ikut gamenya gitu. Oke, nanti kita tutup di 30 orang ya. Oke, ya, we will start soon. Okay, everyone get ready. Oke, kita mulai sekarang ya. Oke. Ya, siapa aja boleh, nanti saya nggak akan lock. Oke, so get ready. Let's go. Ya, silahkan klik jawabannya sesuai dengan warna itu deh, ya, warna option-nya. Nah, kelihatan mikirnya sedikit lama ya, teman-teman. We have 23 answers, okay, ya. Yeah. Alright, ya, ternyata banyak yang betul, ya. Otherwise, okay, we'll go to the next question. Alright, dan Maria Chu, ya, di ya leading. Okay, next. Nah, kita coba lihat mana ini. Ini teman-teman tim Cari Bos juga boleh loh ikutan. The student's essay was badly written. Blah blah blah. It was too short. Okay. Moreover, ya banyak yang betul, tapi ada juga beberapa yang ya, menjawab yang lain. Okay, ya. Let's go to the next one. Ya, kita lihat ternyata. Okay, Adam ya is leading. Okay, ini Adam yang mana? Peserta atau dari Cari Bos? Okay, let's go to the next one.
ini udah mulai masuk ke ranah politik ya ini ya. Oke, wow, banyak yang salah ternyata. Nah, jawabannya adalah however, the United States, Russia, and China did not sign. Ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Ya. Oke, ada dia leading for this particular question, and then we go to the next one. Okay, let's see. Oh, ini yang cepat ya termasuk. Oke. Nah, tapi sayang sekali walaupun cepat tapi ternyata banyak yang salah ya. The answer is unless you are a full-time student, you are not eligible for a subsidized bus pass. Oke, nanti kalau ke luar negeri ini penting sekali loh teman-teman untuk mendapatkan subsidi tiket bis gitu. Okay, D is still leading, and then we'll go to the next question. Yeah, it's 5 of 8. All right, ya lumayan. Okay, which sentence is the best sentence here? Okay, a lot of you have the correct answer, so well done. Yeah, okay, next one. Yeah, okay, now Adam is leading, and then we'll go to the next question. Okay, let's see. I lost my keys. Blah, blah, blah. I later found them under the table. Okay, however, ya banyak yang betul. Kemudian maybe last two, ya Adam is still leading, and then we'll go to the next one. The last two questions. Okay, Susan is here, Sam is here, I'm here, blah, 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 we're all here. Mana yang paling tepat? Should be easy, ya? Should be easy. Okay, oh sayang sekali, banyak yang salah. Ya, the answer is in short, ya. Okay, and then next one, last but not least, ya. And now is ASCII, ya, langsung has a streak with 3 correct answers in a row. Okay, last but not least, the last question. The sports car isn't cheap. Blah, 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 I'm not going to buy it. Which one's the best answer for this? Oke, ya sayang sekali kepada 3 orang yang sudah menjawab ini, selamat ya, kalian minoritas tapi betul. Alright, let's have a look at who is the winner for today. Oh, okay, so the winner is actually ASCII, and then we have runner-up D, and third winner is Adam. Okay. Okay, thank you very much for your participation. Nah, kita sekarang masuk ya ke materi lagi. Tadi berarti setelah kita melihat English skills teman-teman, tadi kan sebenarnya kita gamenya itu tentang penggunaan transition words atau linking words. Jadi biasanya itu digunakan kalau misalkan secara grammar harus betul, dan juga digunakan untuk konteks yang harus sesuai juga. Jadi kalau misalkan sudah bisa memakai linking words dengan tepat, biasanya bahasa Inggrisnya sudah baik gitu. Alright. Nah, dilihat dari situ ternyata beberapa mungkin ada yang kurang dalam menggunakan bahasa Inggris dalam konteks-konteks yang tepat gitu. Oleh karena itu, let's see how to learn English language with the digital tools right now. Ya.
Okay, so the approaches to language learning sebenarnya ada dua. Sebenarnya ada banyak, tapi ada dua yang saya ingin sebutkan di sini adalah the structural approach dan communicative approach. Nah, maksudnya apa ini? Nah, ini dua pendekatan yang berbeda. Yang satunya, kalau structural itu students are taught the grammar rules systematically. Yang biasa mungkin teman-teman sudah sering kali menggunakan approach ini atau pendekatan ini ketika di sekolah, ketika belajar tentang grammar gitu. Kemudian overemphasizes written work over oral production, jadi lebih sering untuk menulis sesuai dengan untuk bisa menggunakan grammar dengan tepat seperti itu. And then focus on the accuracy in the use of grammar and accuracy of translation. Jadi lebih fokusnya terhadap penggunaan grammar yang tepat, kemudian penerjemahan yang tepat. Okay, that's the structural approach atau pendekatan struktural. And then we also have the communicative approach. Communicative approach itu emphasizes on interaction as both the means and the ultimate goal of learning a language. Jadi dia lebih fokus terhadap interaksi yang sebagai media belajar dan juga sesuai dengan atau fokus terhadap goal masing-masing. Jadi tidak harus harus grammarnya betul 100% semua harus perfect ya, immaculate ya, tidak harus seperti itu, tapi lebih ke goalnya untuk belajar itu apa sih sebenarnya gitu. Kemudian ada teaching of 4 language skills that acknowledge the interdependence of language and communication. Maksudnya penggunaan ini, pendekatan ini adalah untuk menambah kemampuan 4 language skills, yaitu reading, writing, listening, dan speaking. Kemudian English for communicative purposes, biasanya untuk speaking atau untuk writing yang punya purposes tertentu atau tujuan tertentu gitu. Nah, kalau kita di digital era ini, itu bagusnya pakai yang mana ya? Pakai structural atau communicative? Nah, the answer is actually, ya, memang semua kembali kepada teman-teman, tapi my recommendation would be to choose what's best for your needs and what's doable. Jadi pilih yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan juga apa yang bisa dilakukan teman-teman. Karena sama aja bohong kalau misalkan sudah sesuai dengan kebutuhan, tapi ternyata nggak sesuai untuk kita yang misalkan punya waktu yang tidak cukup untuk menggunakan misalkan structural approach yang harus mengerjakan grammar terus-menerus gitu mungkin. Ya, jadi yang penting juga adalah what's doable here. Alright, the next one. Yeah, so the tips from me is to improve your English skills is make this journey as if you're creating a new habit that is simply doable and creates discipline. Jadi memang biasanya banyak student itu baik di Lister maupun di universitas itu biasanya mereka naiknya pesat kemampuan bahasa Inggrisnya dikarenakan mereka itu disiplin. Jadi melakukan apa yang memang mereka bisa lakukan on a daily basis dalam keseharian-hariannya gitu. Oke, yang pertama adalah set your learning goals. Jadi learning goals-nya apa? Misalkan dalam 3 bulan ke depan saya ingin bisa mungkin conversation biar lebih pede. Nah, itu berarti itu goal kita. Atau yang lain mungkin saya ingin bisa belajar menulis esai dengan baik dan benar karena saya ingin ikut kompetisi esai di misalkan di PBB gitu misalkan atau institusi lainnya gitu. Nah, itu berarti itu sudah goal kita sendiri gitu. Itu udah setting the goal which means this is your first step. Kemudian make it part of your leisure activity. Jadi tidak harus semuanya itu membuat capek gitu. Learning itu nggak harus capek, tapi jadikan itu bagian dari entertainment kalian gitu. And then make sure that there is progress every day. Nah, ini yang harus kalau bahasanya istiqomah gitu kan, harus tiap hari harus ada progress gitu. Tiap hari dilakukan walaupun kecil atau sedikit demi sedikit, it's okay. Yang penting practice makes perfect. Ya. Kemudian jangan lupa ada juga reading skills, listening skills, writing skills, dan speaking skills. Jadi teman-teman juga bisa fokus kepada beberapa skills berikut. Atau jika ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris secara keseluruhan, berarti learning goals kita memang improve English skills in all skills gitu. Jadi berarti nanti kita perlu mencari leisure activity yang tepat untuk meningkatkan skill tersebut apa saja dan juga apa yang bisa kita lakukan every day. Gitu.
Okay, so improving language ability can be done hand in hand with improving or acquiring the other knowledge. Jadi bukan hanya tidak seperti misalkan matematika, ketika kita yang penting rumusnya ini nanti diaplikasikan ke segala macam question bisa gitu. Nah, kalau bahasa itu biasanya kita baiknya adalah identify which skills you need to improve. Ya, misalkan reading-nya atau listening-nya atau speaking-nya atau writing-nya. Kemudian find the topics that interest you or that you want to improve as well. Jadi selain tadi yang structural tadi, kita juga bisa memilih topik yang sesuai dengan interest kita. Misalkan seringnya saya tuh suka baca tentang Tesla misalkan gitu ya, Elon Musk gitu. Saya suka banget tentang itu teknologi kayak gitu. Oke, ya kalian bisa atau teman-teman bisa membaca atau menonton tentang hal-hal yang mempunyai topik seperti itu gitu. Jadi sambil belajar bahasa Inggrisnya, sambil belajar pengetahuan baru gitu. And then find the digital tools that are safe and makes your learning journey enjoyable. Nah, ini yang perlu kita pikirkan adalah digital apa yang akan paling tepat untuk learning goal kita tadi. Misalkan conversation tadi, misalkan saya ingin lebih pede bercakap dalam bahasa Inggris gitu. Oh, berarti dan juga saya topiknya tuh sukanya entertainment misalkan. Saya suka ngomongin tentang culture atau tentang teknologi, ya saya sudah ikuti saja itu, ikuti keinginan kita di diri kita juga, dan juga ikuti learning goal kita apa gitu. Dan kemudian kita cari digital tools apa yang safe ya tentunya teman-teman. Jadi jangan misalkan ke Twitter aja deh gitu. Kadang Twitter nggak safe kan, atau kadang di Instagram juga tidak safe juga. Yang penting kita nanti coba-coba mana yang safe dan it's enjoyable for you. Kemudian find the time and place to execute the learning plan that you have in mind. Jadi tinggal eksekusi plan kita tadi. Oke, selanjutnya ya kita kembali lagi ke tadi kalau ke structural dan communicative, berarti kemungkinan digital learning tools apa dan caranya bagaimana agar kita bisa mencapai learning goals kita. Nah, berarti ada dua mode yang baiknya kita gunakan, yaitu ada serious dan relaxed mode learning-nya gitu. Kalau serious biasanya untuk academic and specific purposes. Jadi biasanya kalau misalkan teman-teman misalkan pelajar ataupun mahasiswa ataupun yang sedang bekerja, misalkan ingin meningkatkan bahasa Inggris atau kemampuan bahasa Inggris di bidang academic writing ataupun di bidang bisnis. Saya ingin tahu tentang business correspondence, bisa menulis email untuk klien dan segala macam. Nah, ini kan perlu grammar yang tepat dan akurat gitu. Dan penyampaian yang baik dan benar dan sopan. Seperti itu kan perlu ilmu juga. Nah, jadi teman-teman juga bisa join courses which use LMS ya, seperti mungkin tadi Coursera seperti itu. Saya nggak promosi, tapi salah satunya ya bisa ke join LMS seperti itu atau courses yang basisnya LMS, karena biasanya juga waktunya lebih lebih fleksibel gitu ya, mengikuti kita yang juga sibuk, dan juga teman-teman juga bisa, dan biasanya dia juga terstruktur gitu. Jadi hari ini atau di bab pertama belajar tentang apa, di bab kedua belajar tentang apa gitu. Kemudian teman-teman juga bisa join an online video conferencing course. Kalau video conferencing ini seperti lebih komunikatif juga karena ada mentornya, ada tutornya, dan juga lebih gampang mendapatkan feedback. Seperti misalkan di Lister itu kan ada kelas-kelas yang dengan tutor, baik grup ataupun private class gitu. Dan juga biasanya lebih terstruktur karena kita ada mentornya gitu. Kemudian kita bisa juga read e-books, journals, articles that are available online. Jadi bisa juga membaca-baca jurnal dan artikel. Dan kemudian use language learning apps to exercise your language abilities. Nah, ini juga mungkin beberapa teman-teman sudah tahu ya, mungkin ada beberapa aplikasi yang bisa untuk belajar grammar. Misalkan di say yang paling famous itu adalah misalkan Duolingo, itu kan sudah sangat diketahui ya sama teman-teman gitu. And then, dan jangan lupa satu lagi adalah ini yang paling penting mungkin ya. Go to reliable online dictionaries to check meanings. Jadi
jangan hanya menggunakan say Google Translate untuk translate atau menerjemahkan kata-kata bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia misalkan. Nah, ini biasanya yang sering kali ada mistranslation atau jadi apa namanya? Ada makna yang bergeser gitu, itu biasanya karena hanya mengandalkan satu aja, yaitu Google Translate. Padahal banyak sekali online dictionaries yang lebih bisa memberikan kita makna dan konteksnya. Seperti misalkan Oxford, Cambridge, Macmillan, tinggal Google aja teman-teman ya, Oxford Dictionary, Cambridge Dictionary, Macmillan Dictionary. Dan teman-teman bisa melihat, oh ini maknanya di sini, kalau di konteks seperti ini akan artinya beda lagi gitu. Alright, and then the next one, nah itu yang seriusnya kalau untuk grammar dan untuk academic writing, business, and all those things. Kemudian kalau relax ya, for daily use, nah ini juga penting karena akan memberikan kita konteks ya, atau memberikan kita penggunaan grammar-grammar tersebut di konteks yang berbeda-beda. Seperti misalkan watching movies atau TV series or your favorite streaming app, jadi terserah mau di Netflix, mau di Disney Plus atau segala macam, itu boleh. Yang penting kalau ini dalam bahasa, ingin meningkatkan bahasa Inggris ya, tentunya jangan malah nonton Korea atau Jepang gitu ya. Jadi nontonnya yang bahasa Inggris juga, nanti jadi malah kecampur-campur gitu. That's why we need to have the learning goal first. Jadi learning goal-nya pertama dulu, biar tahu, oh ya, biar fokus, oh ya kan aku ceritanya mau nonton TV series ini karena aku mau belajar bahasa Inggris conversation-nya gitu misalkan. And then we also have watch free YouTube videos with light topics such as vlogs ya. Tadi teman-teman banyak yang nonton YouTube, which is very good already for daily use ya. Sudah bagus. And then you can also listen to music, bisa mendengarkan musik, audiobook, podcast, dan juga read posts on social media. Gitu. Ya, untuk jadi on a daily basis bolehlah, silahkan ya. Ini malah di encourage gitu teman-teman untuk melakukan ini. Ya. Kemudian untuk lebih seriusnya, misalkan mungkin bukan hanya ingin bagus conversation-nya saja, tapi grammar-nya juga ingin lebih akurat. Nah, silahkan untuk menggunakan approach yang seperti ini. Oke, teman-teman, I think that's all from me. Ya, so I will end the materials for today dengan kata-kata ya dari English Writer, language is power, life, and the instrument of culture, the instrument of domination and liberation. Jadi sangat kuat ketika kita bisa menguasai bahasa, kita juga bisa menguasai informasi. Jika kita menguasai informasi, kita bisa menguasai ya say dunia in a way ya. Alright, ya. Terima kasih teman-teman semua. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Kak Rizvika, materinya sangat luar biasa sekali tentang bagaimana kita mengimprove bahasa Inggris. Mungkin kita akan lanjut ke sesi Q&A. Jadi kalian saya ingatkan lagi untuk mengisi nama dan pertanyaan di link yang sudah diberikan di chat ya. Dan mungkin Kak Rizvika, apa kita boleh foto bersama untuk dokumentasi? Boleh ya, Kak? Ya, silakan. Oke, saya alihkan ke operator. Baik, terima kasih Kak Marsha. Sebelum itu, untuk teman-teman untuk mengaktifkan kameranya, baik, akan saya hitung dari 3 ya. Sebelumnya kita lihat dulu teman-teman apakah sudah aktif kameranya. Oke, saya hitung ya, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Sekali lagi terakhir, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oh, sudah ya? Sudah? Oh, tidak ada? Oke, kalau kayak gitu, cari bos, cari kerja, cari bos saja.
For your information, tanggal 27 Januari 2022, Caribos adalah mitra resmi dari BKPM atau Kementerian Investasi. Jadi tunggu apa lagi? Download aplikasi Caribos di Apple Store dan Play Store. Dan follow semua akun sosial media Caribos. Dan bagi kalian yang ingin kursus berbahasa, ingin mengasah berbahasanya tidak hanya bahasa Inggris, ada bahasa Jepang, ada bahasa Jerman, bisa ke lista.co.id karena mereka mempunyai tutor yang sangat luar biasa, profesional, dan sangat hebat. Dan jangan lupa untuk memfollow semua akun sosial media lista.co.id. Kalau gitu kita masuk ke sesi Q&A ya. Dulu, saya lihat dulu pertanyaannya sudah ada berapa orang? Oh, ini mungkin saya juga ingin menanyakan sih sebenarnya ini pas banget pertanyaannya dengan yang saya ingin tanyakan juga. Terus ini jelek sekali. Ya. Ya, ini dari Vanessa Talia Putri. Izin tanya Kak, bagaimana agar kita bisa cepat dan tepat mengerti dan komunikasi bahasa Inggris secara terus-menerus meskipun jarang diterapkan? Langsung dijawab atau gimana? Oke, jawab saja Kak. Baik. Oke, tadi namanya siapa? Sorry. Namanya itu Vanessa. Vanessa, ya. Oke, jarang diterapkan maksudnya jarang dipakai gitu ya, jarang aktif memakai bahasa Inggris gitu maksudnya ya. Oke, tapi pengen cepat bisa gitu. Nah, sayangnya teman-teman, mohon maaf sekali ya. Kalau bahasa itu seperti saya bilang tadi, tidak seperti formula matematika yang kita satu pakai bisa dipakai untuk semua, kemudian ya udah kalau nggak dipakai ya udah tetap bisa ingat gitu misalkan. Kalau bahasa itu memang hanya untuk orang-orang yang sabar ya. Jadi ketika kita ingin bisa dengan cepat memahami suatu bahasa dan bisa menggunakannya, berarti kita harus konsum banyak materi atau konten dalam bahasa tersebut agar kita juga bisa produce dalam bahasa tersebut gitu. Jadi mau tidak mau kita konsum dulu, baik itu informasi atau segala macam atau experience, baik itu informasi atau experience dalam bahasa tersebut, dari nonton film, nonton segala macam konten dalam bahasa tersebut, kemudian baru kita akan bisa memproduksi sesuatu dari apa yang kita pelajari tadi, apa yang sudah kita konsumsi tadi gitu. Ya, jadi harus sabar dengan diri sendiri juga, dan juga mungkin setiap harinya coba untuk misalkan ingin conversation kan, ingin mahir dalam conversation, berarti setiap hari nonton aja yang social context, berarti nonton TV series kan, mereka berbicara satu sama lain kan di TV series itu biasanya, atau enggak di vlog itu juga bisa nonton yang seperti itu biar kita juga terbiasa. Nanti akan mungkin teman-teman pasti ketawa deh kalau lihat anak-anak Jaksel mana nih, ada nggak ya anak-anak Jaksel di sini? Anak Bekasi, oh adanya anak Bekasi. Kalau anak Jaksel kan ada yang kayak which is gitu. Sebenarnya itu kan karena mereka begitu karena mereka mengkonsumsi banyak hal dalam bahasa Inggris kan, jadi kebawa gitu. Secara nggak sadar mau nggak sadar, itu terbawa sama mereka. Jadi dia tiba-tiba secara nggak sadar memproduksi kata-kata atau kalimat dengan bahasa yang sudah dikonsumsi tadi gitu. Ya karena mereka on a daily basis mungkin sering nonton, sering ngobrol-ngobrol, sering dengar-dengar dengan teman-temannya dalam bahasa Inggris gitu. Jadi kalau mungkin kita ketawain mereka, tapi sebenarnya in a way mereka sedang dalam proses belajar ya teman-teman. Jadi kita juga lihat mungkin sebenarnya bisa juga kita mengambil sesuatu dari mereka, yaitu ternyata kita dengan nonton atau mengkonsumsi informasi atau konten dalam bahasa Inggris pun kita juga bisa ikut-ikutan memakai bahasa tersebut. Jadi silakan teman-teman luangkan waktu dalam sehari mungkin untuk mengkonsumsi konten dalam bahasa Inggris agar nanti terbiasa juga gitu. Jadi mungkin teman-teman tadi nggak mau diterapin tapi pengen cepat bisa, ya biasanya dengan relax, metode tadi yang relax tadi, yang nggak perlu structural banget, nggak harus yang grammarnya 100% perfect, tapi tetap bisa komunikasi dengan baik gitu. Jadi silakan ya untuk lebih disiplin lagi dalam nonton apapun konten yang dalam bahasa Inggris itu ya. Itu sesuai dengan topik teman-teman lah, silakan. Ya.
Jadi mungkin memang harus ini ya kayak harus dilatih nonton atau membaca buku seperti Iya. itu biar lebih lancar lagi. Tapi ini sebenarnya ada pertanyaan lagi selanjutnya mungkin nyambung ya kayak yang tadi ini dari Norsada. Tapi kan di Indonesia ini kan mungkin nggak semuanya yang berbahasa Inggris gitu ya Kak. Gimana sih kalau misalnya kita tuh mau berbahasa Inggris tapi lingkungan kita tidak berbicara bahasa Inggris? Gimana cara melatihnya gitu kan? Kadang kayak saya juga kadang sudah ikut les gitu kan. Bagus nih conversation-nya kan. Habis les itu kita lupa gitu karena tidak dilatih lagi gitu. Bagaimana sih caranya? Nah, ini juga satu lagi yang tadi sebelum saya tambahkan, yaitu adalah bahasa itu cepat bisa diserap, cepat berlalu juga. Iya benar. Ya, seperti misalkan saya juga bisa bahasa Belanda, ya. Tapi karena selama pandemi ini, sekarang jadi jarang ngobrol sama orang Belanda misalkan. Jadi ya banyak yang lupa gitu. Oleh karena itu memang polyglot pun, orang-orang yang mempunyai atau menguasai berbagai bahasa pun, dia tiap hari harus mencoba untuk meluangkan waktu untuk setidaknya membaca atau mendengarkan atau berbicara dalam bahasa tersebut agar tidak tiba-tiba hilang begitu aja gitu. Jadi teman-teman yang misalkan saya nggak punya environment yang bisa mensupport saya untuk belajar atau menggunakan bahasa Inggris, nah berarti silakan teman-teman buat sendiri environment tersebut. Nah bagaimana? Kan kita tahu nih digital tools sudah ada. Jadi gimana caranya agar kita bisa membuat environment? Misalkan di dalam lingkungan sekitar nggak ada, berarti kita bisa secara online. Secara online gimana? Ya udah carilah teman-teman yang bisa diajak untuk belajar atau menggunakan bahasa Inggris gitu setiap harinya. Nah biasanya kalau misalkan untuk yang lebih strict dan relax itu seperti yang di Lister itu kan juga ada interaksi dengan mentor kan. Kalau dengan mentor atau dengan tutor kan biasanya akan selalu disiplin harus memakai bahasa tersebut gitu, bahasa Inggris misalkan. Jadi ayo pokoknya di dalam sesi dengan tutor kalian harus berbahasa Inggris misalkan. Jadi mau nggak mau kalian juga ikut harus memakai bahasa Inggris. Jadi ciptakan environment itu sendiri gitu. Kalau tidak ada, misalkan di sekitar kita nggak ada sesuatu yang sesuatu yang bisa membuat kita berkembang. Ya jadilah jadi change maker-nya atau punya inisiatif gitu. Kita punya digital tools banyak, teman-teman bisa ikut LMS, teman-teman bisa ikut video conferencing courses yang seperti yang ada di Lister, dan juga teman-teman juga bisa ikut misalkan di sosial media, grup-grup di sosial media itu juga bisa ya. Silakan pilih saja mana yang paling tepat untuk teman-teman, yang sesuai budget, yang sesuai waktu, yang sesuai dengan senyamannya teman-teman aja. Yang penting udah ada niat learning goals-nya apa, tinggal cari digital tool atau tool yang lainnya itu apa aja gitu. Jadi mungkin kita harus melatih tiap hari ya. Jadi harus mencari apa sih digital tools-nya bisa kita buat kita selalu ingat tentang bahasa Inggris. Ya. Gitu ya kan? Ya. Terus mungkin ada pertanyaan dari Rahmat Putra. Di sini dia bertanya gimana sih kita tuh mengatasi panik kita pas sesaat kita lagi interview kerja, kalau disuruh ditanya dengan HRD-nya harus berbicara bahasa Inggris, gimana sih kita tuh harus topik apa gitu yang harus kita angkat gitu dalam bahasa Inggris. Oke, misalkan tiba-tiba di interview, ya silakan katanya di sini di CV-nya ada tulisan sudah bisa bahasa Inggris intermediate atau advance gitu kan. Nah, hati-hati tuh. Nanti tiba-tiba ditanyain. So, what do you think about this gitu misalkan. Nah, kalau itu kan enak, dia interviewernya akan menanyakan kita langsung, dan itu kita tidak perlu memikirkan topik. Tapi kalau tidak ada topik, terus kita disuruh pakai bahasa Inggris, ya sudah kita introduce ourselves gitu. Jadi okay, hello, good afternoon, ladies and gentlemen, sir or ma'am, gitu kan. Kemudian kita kan yang topik yang paling gampang, dan juga karena waktu itu kan di interview berarti kan mereka ingin tahu tentang teman-teman ya. Jadi bisa introduce yourself aja gitu. Jadi you can say my name is blah 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 blah, I come from blah blah blah. Jadi yang tadi di CV cuman dalam bahasa Inggris, dan juga mungkin berikan interest teman-teman di luar hal-hal yang profesional gitu. Biar terdengar lebih luas gitu dalam memakai bahasa Inggris gitu. Jadi mungkin topiknya gampang-gampang dulu ya, kayak how introduce yourself, baru nanti yang kita bisa aja sebenarnya ya, daripada menggunakan broken English kali ya. Karena kan suka yang kayak
Inggrisnya campur-campur gitu dengan Indonesia. Mungkin ada lagi nih ya. Oh ya, ini ada pertanyaan, gimana, ini dari Askia, bagaimana sih kita nge-improve writing skill kita dan vocabulary, terus ada nggak dari Kak Rizvika rekomend buku untuk bahasa Inggris, untuk belajar bahasa Inggris? Ya, oke. Sebenarnya banyak sekali untuk writing ya, writing dan vocabulary. Kalau writing dan vocabulary itu berarti, jadi gini teman-teman, ada apa namanya? Ada apa ya, timbal baliknya, yaitu kalau mau writingnya bagus berarti harus read banyak ya. Kalau ingin writingnya bagus, read a lot. Kalau ingin speakingnya bagus, listen a lot gitu. Jadi reading to write, listen to speak gitu. Jadi kalau misalkan saya mau vocabulary-nya bagus dan juga writing-nya bagus, coba sebenarnya nggak perlu ke apa ya, kalau mau structure ya silahkan cari buku e-book yang ada. Ya. Saya nggak bisa sharing e-book yang ini ya, yang free atau apa ya, harus dari Kindle atau Play Store gitu. Kalau saya kan yang halalnya gitu ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman, saya tahu lah anak-anak kuliah atau ini kan biasanya punya ini bank masing-masing ya, bank apa e-book sendiri ya. Cuman untuk saya sudah profesional, jadi nggak boleh kayak gitu lagi gitu. Mungkin teman-teman juga bisa lihat di Playbook atau di Kindle gitu, bisa juga cari-cari download di situ. Tapi kalau untuk free-nya, saya biasanya berikan rekomendasi kepada teman-teman pelajar atau siswa atau student saya itu adalah untuk membaca satu artikel, misalkan dari Guardian atau dari news site, segala macam news site, The Guardian, New York Times, kemudian coba untuk setelah membaca itu, setelah membaca satu artikel, misalkan hari ini tentang teknologi, coba untuk summarize, jadi membuat summary, membuat ringkasan dalam 1 atau 2 kalimat aja gitu. Dari situ kita lihat teman-teman tuh sudah bisa mendapatkan vocabulary baru kan dari reading yang tadi. Kemudian apakah vocabulary baru tadi bisa digunakan ketika teman-teman itu membuat kalimat dalam 1 atau 2 kalimat itu gitu. Jadi bisa untuk reading comprehension dan juga untuk writing skills juga. Bisa seperti itu ya teman-teman. Gitu. Kalau vocabulary silakan baca sebanyak-banyaknya. Itu sih. Baca dan buka online dictionary yang saya sebutkan tadi, Oxford, Cambridge, Macmillan. Jangan hanya membuka Google Translate aja. Karena hal yang maknanya itu sudah bergeser, itu bisa diganti-gantikan oleh oleh orang gitu secara random. Misalkan kita tulis dia ganteng gitu, misalkan di bahasa Indonesia, kemudian di Inggris kan nanti jadi namanya orang, kan bisa jadi gitu kan. Iya, emang. Kalau orang lagi iseng gitu, bisa sebenarnya kayak gitu. Jangan jadi punya ide ya teman-teman ya, kasihan nanti ada yang tersesatkan gitu. Oke. Ya, so that's that. Oke, kalau begitu ada dari pertanyaan Jessica, sebenarnya ini sih saya juga konsen berbicara dengan bule gitu kan, apalagi dengan era digital ini, bule-bule juga bule-bule yang anak muda kan, dan mereka ini suka pakai kata-kata slang gitu kan, maksudnya kata gaul, bule gitu kan. Kadang saya juga suka tidak mengerti gitu, gimana sih caranya kita bisa mendapatkan kata-kata gaul ini gitu dari bulenya gitu, bagaimana sih kita tuh bisa mendapatkan kata-kata ini gitu, kata-kata gaul istilahnya. Oke, vocab slang ya. Kalau begitu kalian ke sosial media, kalau misalkan tidak ada maksudnya tidak ada interaksi langsung dengan mereka atau tidak punya grup dengan mereka, berarti teman-teman bisa ke sosial media yang biasanya menggunakan slang seperti mungkin kalau Instagram kan lebih visual gitu ya. Kalau Twitter mungkin di sana lebih banyak dan slangnya mungkin bahasa lebih ke US tapi mungkin ya kalau untuk Twitter gitu. Jadi bisa silakan ke situ, tapi jangan lupa untuk stay safe juga. Karena kalau di sosial media kan tetap ya di dunia digital tetap harus punya lingkungan yang baik. Misalkan mungkin bisa follow yang akun-akun yang untuk belajar bahasa Inggris gitu, atau mungkin bule-bule yang memang kelihatannya aman-aman aja gitu ya. Jadi jadi harus tetap hati-hati juga ya teman-teman gitu. Kalaupun mau reply atau apa, kadang saya juga suka main Twitter. Saya reply-replyan sama author kesukaan saya gitu. Misalkan Paulo Coelho gitu kan. Saya sering tuh reply ke dia, terus dia nge-like, terus nge-reply juga gitu. Jadi itu kan lucu kan sebenarnya kan, kita ternyata wow sangat interconnected sekali sebenarnya. Kita tuh bisa
berkoneksi dengan orang-orang di seluruh dunia dan dari berbagai macam kalangan gitu. Bahkan sudah beberapa kali saya bisa interaksi dengan misalkan author-author kesayangan saya dan juga para musisi yang saya sukai juga di situ gitu. Jadi teman-teman juga bisa mungkin ya coba seperti itu. Yang penting kalau bahasa itu adalah berani untuk speak up atau express your ideas. Kalaupun ada error atau segala macam, udah diinikan dulu. Yang penting beraninya dulu. Karena kalau sudah berani berbicara, mengekspresikan ide, itu berarti kita sudah mencoba untuk learn. Dan nggak mungkin kalau dalam proses learning itu nggak ada error, itu nggak mungkin. Kalau nggak ada error, ngapain kalian learn, ya kan? Jadi memang learning itu akan ada proses errornya, and it's okay, gitu. Ya, jadi silahkan melakukan mistakes yang banyak, error yang banyak, memakai grammar yang error yang banyak sekali, misalkan ketika berinteraksi dengan orang lain, nanti orang lain kalau mereka baik, dia akan memberikan, oh yang benar ini loh, seperti itu. Gitu, ya. Jadi mungkin jangan takut salah dulu, yang conversation dulu, maksudnya berani dulu, salah mah belakangan istilahnya gitu kali ya Kak. Iya. Kalau takut salah nggak akan mau belajar lagi kan ceritanya, maksudnya nggak akan maju lah gitu. Jadi silakan untuk majunya dengan mengambil langkah pertama dulu, ya itu berani. Ya berani dulu. Tapi kadang kan kalau orang Indonesia gitu, apa sih diomelin itu kan jadi takut kitanya gitu loh Kak. Jadi kayak udahlah nggak usah aja lah ngomong bahasa Inggris lah, males gitu istilahnya kan kayak gitu. Kalau kita tuh kalau di Indonesia ya. Nah ini juga sebuah mindset yang perlu diganti ya Kak ya mungkin. Sorry saya tambahin dulu ya. Tadi ya silakan Kak. Gitu. Jadi kalau misalkan kurang berani gitu. Nah ini kan sebenarnya mungkin mindset yang perlu kita ubah juga karena sekarang udah di era seperti ini kita mencoba bersyukur dengan menggapai berbagai opportunity atau kesempatan yang ada. Itu aja sih. Gitu. Oke, Karisvika, makasih sudah menjawab pertanyaan dari Sobat Cari. Semoga Sobat Cari puas ya dengan pertanyaannya. Tapi mungkin kita udah di akhir acara, tapi sebelum itu, tadi videonya ternyata ada, tapi saya terlalu cepat. Mungkin bisa videonya ditayangin terlebih dahulu sebelum kita akhiri acara ini. Cari bos, cari kerja saja. Saya ulangin lagi. For information, tanggal 27 Januari 2022, Cari bos sudah menjadi mitra resmi dari BKPM atau Kementerian Investasi. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi Cari Bos dan follow semua akun sosial media Cari Bos. Dan bagi kalian yang mungkin ingin ketemu Bu Rizvika lagi di Lister, bisa ikut dan mendapat private class di Lister karena mereka mempunyai tutor-tutor yang sangat handal dan profesional. Dan jangan lupa juga untuk follow semua akun sosial media lister.co.id. Ibu, sebelum saya mengakhiri acara ini, mungkin Bu Rizvika akan memberikan closing statement-nya. Silakan Ibu. Oke, terima kasih banyak kepada tim Cari Bos, tim Lister, dan juga teman-teman yang sudah hadir malam ini ya. Kita malam mingguan bersama gitu. Saya terharu. Jomblo. Aduh, gimana ya? Nah, alhamdulillah jadi malam minggu yang sangat produktif gitu ya. Jadi dan juga
apa ya, mungkin semoga saja teman-teman dalam learning prosesnya nanti akan sukses dalam menentukan learning goals dan juga mencapai learning goals teman-teman melalui atau menggunakan berbagai digital tools yang sudah ada saat ini gitu. Semoga kita sama-sama semua bisa mensyukuri apa yang ada di sekarang ini, yaitu masa yang kita yang ada sekarang ini, dan juga bisa makin mempererat silaturahmi dan juga kerjasama nanti dengan digital tools yang sudah ada seperti ini. Oke, terima kasih banyak semua, dan juga saya sudah memberikan materi, saya taruh di chat ya. Baik, itu sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Ibu Rizvika sudah baik hati untuk memberikan ilmu yang sangat luar biasa. Semoga Ibu sehat selalu ya Bu. Dan semoga kita bisa bertemu secara offline, tidak hanya online, jadi bisa bertemu secara langsung. Dan mungkin kita udah di penghujung acara. Saya Marsha Adistari selaku moderator. Mohon undur diri. Maaf bila ada kesalahan kata. Dan jangan kemana-mana karena nanti Kak Vindi akan memilih 5 orang yang beruntung yang akan mendapatkan giveaway. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Vindi. Baiklah, beri tepuk tangan yang meriah untuk pembicara dan moderator kita malam ini. Terima kasih Ibu Rizvika Rahmita Salim, SHUM, MSc, yang telah memberikan banyak ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua pada malam hari ini. Mengingatkan kembali bagi sobat cari yang belum mengisi absensi untuk segera mengisi absensi, karena hanya yang mengisi absensi yang akan mendapatkan e-sertifikat. Sesuai yang dijanjikan sebelumnya bahwa pada kegiatan webinar ini akan memberikan giveaway kepada 5 orang yang beruntung berupa voucher 100 koin dari Caribos. Untuk pengundiannya akan dibantu oleh operator, silakan. Oke, mari kita mulai saja ya untuk memutarkan undiannya. 1, 2, 3. Siapa ya kira-kira namanya yang akan keluar? Wah, selamat Citra Aryani M. Mendapatkan koin 100 koin dari Caribos. Kemudian yang kedua, mari kita putar lagi. Apakah nama kalian yang akan muncul? Selamat kepada Nikoma Kartiani Asih. Yang ketiga, siapa ya? Wow, selamat Pinka Dameria Limbasaruan. Oke, 2 lagi. Yang keempat, siapa ya kira-kira? Oke, selamat kepada Anak Agung Gede Mahatmika Purwa Semara. Mendapat 100 poin dari Caribos. Yang terakhir, siapa ya? Selamat kepada Fahil Huda Dini Putra. Oke, sudah semua ya. Selamat untuk para pemenang mendapat 100 poin dari Caribos, dan untuk yang belum beruntung jangan berkecil hati karena masih ada giveaway yang menarik dari Caribos. Jangan lupa untuk membuat IG story semenarik mungkin dan unik dan tag IG @caribos dan Lister karena masih ada kesempatan untuk mendapatkan giveaway. For your information, sejak tanggal 27 Januari 2002, kita menjadi mitra resmi Kementerian Investasi BKPM, jadi secara penuh didukung dan dipercaya oleh kementerian tersebut. Untuk itu, Sobat Cari jangan lupa untuk download aplikasi Caribos yang sudah tersedia di Play Store dan App Store. Cari kerja, Caribos aja. Caribos merupakan
aplikasi fitur terobosan baru yang bisa langsung chat dengan bosnya, ada banyak info lowongan kerja dan artikel menarik terkait pekerjaan juga loh. Cari kerja, cari bos aja. Hadirin yang terhormat, sampailah kita di penghujung acara. Saya selaku Master of Ceremony mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan juga kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan kolaborasi yang sangat baik dengan Lembaga Bahasa Lister. Kepada para sponsor, kepada para sponsor dan media partner yang turut membantu mensukseskan acara kami, diantaranya PT DHK Group, Lowongan Terpadu, dan Social Connect. Jangan lupa untuk mengikuti webinar-webinar selanjutnya yang tak kalah menarik. Kami segenap kru yang bertugas undur diri. Ingat, cari kerja, cari bos aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.